Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Bu Makfia, panggil saja dengan Bu Fia. Saya guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 semester 1 di SMPN 1 Kutorjo. Sebelum mengawali pelajaran, mari kita membaca ta'awudz surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lanjut anak-anakku. Kali ini Bu Fia akan menjelaskan tentang bab 2 ya. Dengan tema hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Lanjut. Ya. Bab 2 perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Ada beberapa poin-poinnya ya. Sebelum menginjak pelajaran selanjutnya, Bu Fia akan bertanya pada kalian semua anak-anak. Pernahkah kamu berbohong? Silakan jawab di kolom komentar bawah ini. Pasti beragam ya. Mohon maaf bising karena rumahnya Bu Fia ada di pinggir jalan, jadi bisingnya itu sangat rame. Lanjut. Kenapa kamu berbohong? Sejak kapan kamu mulai berbohong? Siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Pasti tentunya kalian masih ingat ya, siapa yang pernah mengajari kamu berbohong, jadi kamu kebiasaan berbohong sampai sekarang mungkin ya. Pernahkah kamu mencontek ketika pelajaran mungkin di sekolah ataupun ketika kamu ujian? Terus mengapa? Nah, semuanya kalian jawab di kolom komentar bawah ini atau bisa langsung japri Bu Fia. Mungkin bisa memberikan solusi kepada kalian semua bagaimana cara untuk menghilangkan kebiasaan berbohong ya. Lanjut. Coba amati gambar berikut ini. Nah, ini gambar ilustrasi apa? Ya, ada guru membawa plakat tulisan dilarang mencontek. Di suatu kelas ada kegiatan ujian. Yang satu sedang tekun mengerjakan dengan percaya dirinya, yang satu lagi berpikir bingung, mungkin kurang fokus dan kurang maksimal untuk belajar. Nah, itu kalian diajari untuk melatih kejujuran kalian ya. Nah, selanjutnya gambar ilustrasi apakah ini? Betul sekali. Ini ada di suatu meja kerja, di suatu kantor bisa jadi ya. Ada kesepakatan kerja. Nah, ini kita harus bisa mengemban amanah ya. Kalau kita bisa mengemban amanah dengan baik, pasti kita dapat dipercaya terus. Lanjut. Gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar orang yang sedang beribadah dengan istiqomah. Nah, kalau kita sedang contohnya beribadah ngaji atau beribadah sholat. Nah, sholat itu harus tepat waktu. Jangan mengulur-ulur waktu.
ya. Kalau bisa kita harus istiqomah. Misalnya kita ada adzan, langsung aja berangkat ke masjid ya. Bagaimana perasaan kamu setelah berkata jujur atau berbohong kepada orang lain? Semisalnya ya, kalau kamu habis berkata jujur, pasti kan hati terasa lega ya, karena kita berkata dengan apa adanya. Kalau kita berbohong, pasti kita ada beban. Aduh, gimana ya? Nanti selanjutnya pasti ada ketakutan tersendiri pada diri kita. Ya tidak? Silakan jawab di bawah kolom komentar ini. Bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur kepada kamu? Ayo, gimana? Paling merasakan emosi ya, jengkel. Bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang kita sudah ketahui? Kalau bisa ya kita harus mengatakan apa adanya ya. Nah, ini Bu Fia mau menjelaskan tentang krisis kejujuran di Indonesia ya. Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah, mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah. Jika kalian berani jujur, hebat ya. Lanjut. Krisis kejujuran lagi di manakah ini? Ya, di dalam kelas. Di dalam kelas ini ada apa? Ujian berlangsung. Nah, salah satu peserta didik ini bermain curang, menjiplak atau plagiarisme ya, mencuri hak cipta. Dia melihat jawaban yang dia rangkum sebelumnya sebelum ujian berlangsung ya. Di antara ilustrasi ini mengandung makna berkata bohong, mencontek atau plagiarisme, berlaku curang, fitnah dan penipu, KKN yang mempunyai kepanjangan korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, korupsi yaitu tindakan penyalahgunaan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Kolusi, sikap dan perbuatan tidak jujur membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang sebagai pelicin agar segala urusan menjadi lancar. Nah, sama saja dengan suap ya. Sedangkan nepotisme, memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Nah, ini biasanya itu terjadi di suatu pekerjaan, kebiasaan seperti itu terjadi. Dia lebih melihat dari sistem kekeluargaannya daripada kemampuan yang dia miliki. Selanjutnya, krisis kejujuran. Apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Menurut kamu, apa yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Siapakah yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Silakan dijawab sendiri-sendiri ya. Upaya seseorang untuk mengalihkan fakta yang sebenarnya akan terjadi petaka dan akhirnya menjadi beban. Bohong
akan terjadi konflik batin, ya kan? Dan akhirnya juga menjadi beban di dalam diri kita sendiri, ya. Siapa yang berbohong, dia akan mempunyai beban, ya. Lanjut. Dan akibatnya tidak jujur maka masuk penjara. Itu kalau hukuman duniawi. Sedangkan pedihnya siksa pembohong di akhirat ini adalah hukuman di akhirat kelak. Lanjut. Perilaku jujur. Makna dari jujur. Jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan seseorang yang memiliki perilaku jujur hanya akan mengucapkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Sudah paham ya? Apa tadi jujur? Ya, betul sekali. Kesesuaian apa? Kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Lanjut. Dalil perilaku jujur. Nah, ini terdapat di surat Al-Baqarah ayat 42. Mohon maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, ini sudah tercantum di surat Al-Baqarah ayat 40. Penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Nah, diantaranya meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. B. Mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Ya, harus dengan kemampuan diri sendiri ya. Kita harus percaya diri. Menasehati teman yang melakukan keburukan. Kalau kita tahu ada teman kita yang melakukan keburukan, kita harus bisa menasehatinya. Jika dia tidak bisa dinasehati, caranya kita harus mengingatkan dengan baik, dengan pelan juga. D. Bercerita sesuai kejadian yang dialami. Kita nggak boleh bercerita terus ditambah-tambahin. Itu menjadi akibatnya kalian akan menjadi pembohong. Kalau ada kejadian yang real seperti itu, nah ceritakan dengan apa adanya ya, jangan sampai ditambah-tambahin. Lanjut. E. Bersegera dalam melakukan kebaikan. Kalau kita ingin melakukan kebaikan, jangan sampai ditunda-tunda. F. Melakukan kebaikan baik saat dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Ya, kalau kita melakukan kebaikan, jangan menunggu ada orang yang melihat. Nah, kita kalau bisa tanpa dilihat orang, kita juga harus melakukan kebaikan itu juga ya. G. Tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Kalau kita mempunyai kesalahan, jangan sampai ditutup-tutupi. Lanjut ya. Mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Jika kita menemukan benda ataupun uang di jalan, kalau bisa kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Paling tidak ya kita harus menunggu, ataupun kita harus memberikan sayembara. Misalnya kita menemukan pensil ataupun buku, nah kita harus mengutarakan sayembara. Kita harus menunggu, kita harus juga mencari siapakah itu ya. Jika sampai 3 hari belum ada yang mengakui, ya itu berarti rezeki kita. I. Menepati janji yang telah disepakati. Kalau kita sudah berjanji, kalau
kalau bisa ya kita harus menepati ya, janji adalah hutang, jangan sampai ditunda-tunda. J. Mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi. Nah, ini seringkali peserta didik kalau ada peraturan sekolah, kalau tidak ada yang mengawasi pasti lari dari peraturan. Nah, contohnya ada peraturan tidak boleh keluar sekolah, ada juga yang masih mengendap-endap lewat belakang sekolah kalau nggak ada yang ngawasi. Ada juga yang izinnya bukunya tertinggal, dan akhirnya kemana dia elok, mungkin bermain, mungkin bolos, bisa jadi ya. Berangkatnya tadi izinnya sama orang tua, berangkat sekolah, sampai di sekolah izin katanya apa, bukunya ketinggalan, dampaknya main ya. Yang K. Mengakui kesalahan yang dilakukan. Jika kita mempunyai kesalahan, kalau bisa kita harus mengakui kesalahan itu. Hikmah perilaku jujur. Nah, kejujuran mengantarkan ke surga. Hidup menjadi tenang dan tentram. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Memiliki banyak teman juga. Nah, jika kalian bisa jujur, kita akan lebih banyak mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dan orang lain pun tidak akan ragu-ragu sama diri kita. Perilaku amanah. Makna perilaku amanah. Dalam aspek perilaku amanah berarti terpercaya. Menurut Ahmad Mustafa Maroki, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada pihak yang berhak memilikinya. Dalil perilaku amanah di dalam surat Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasula wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Penerapan perilaku amanah dalam keseharian. Menjaga barang titipan dengan baik. Jika kita diberi titipan barang, kalau bisa kita harus menjaga dengan baik. Menjaga rahasia orang lain. Misalnya kita mengetahui rahasia teman kita tadinya habis curhat sama kita harus menjaga rahasia itu, jangan sampai dibuka-buka sama teman, akhirnya dampaknya nanti biasa si A curhat sama kita tadinya, jadi dia tidak akan curhat sama kita lagi, karena di dalam benaknya pasti dia nggak bisa menjaga rahasia kita gitu. Melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Jika kalian diberi tugas sama sekolah, kalian harus mengerjakan dengan baik. Jangan sampai entar akhirnya ketika sekolah memberikan tugas nggak akan percaya sama kalian lagi. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Nah, yang biasanya kalau sholat tanpa ada paksaan karena sudah tahu waktunya berarti ikhlas. Kalau karena suruh-suruh sama orang tua, karena diomelin, akhirnya sholatnya tidak ikhlas, itu yang menjadikan tidak amanah. Menyampaikan berita dengan benar. Jika kalian mendapatkan berita, kalau bisa berita itu harus tepat.
Jangan sampai ditambah-tambahin, akhirnya nanti kalian menjadi pembohong, menjadi orang yang memberikan berita hoax. Menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah SWT dengan baik, ya. Kalau kalian diberikan tangan, kalau bisa kalian harus menggunakan dengan baik. Apalagi indera penglihatan kalian juga harus dijaga dengan baik. Jangan sampai dipergunakan dengan hal-hal yang keji, ya. Bekerja sesuai jabatan yang dimiliki. Nah, kita kalau bisa bekerja sesuai dengan amanah, ya. Jangan sampai menyia-nyiakan pekerjaan itu, biar kita lebih dipercayai sama atasan lagi. Hikmah perilaku amanah: dipercaya orang lain, memperoleh simpati dari orang lain, memperoleh kesuksesan hidup, melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam menghadapi suatu permasalahan, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini hikmah perilaku amanah. Sudah paham, ya? Saya tentu kalian sudah pintar semuanya, ya, sudah memahami. Perilaku istiqomah. Makna perilaku istiqomah artinya sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Dalil perilaku istiqomah terdapat di surat Al-Aqaf ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Penerapan perilaku istiqomah dalam keseharian: menjaga akidah dan memegang teguh prinsip syahadatain, ya. Menjaga akidah dan memegang teguh prinsip syahadatain. Syahadatain yang berbunyi bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu, ya. Yang B, membaca Al-Quran dan menghayati serta merenungkan maknanya. C, bermuamalah dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. D, membiasakan diri melakukan amal soleh secara terus-menerus meskipun kecil atau sedikit jumlahnya. E, berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa diberi kekuatan tetap istiqomah di jalannya. F, beristiqomah dalam menuntut ilmu. G, berusaha mengikhlaskan niat beribadah hanya untuk Allah SWT. H, berpegang teguh pada ajaran Allah SWT untuk merealisasikan perilaku istiqomah. Mendatangi tempat-tempat yang mulia seperti masjid, majelis taklim, dan majelis zikir. C, beristiqomah dengan kesabaran. Sudah paham, ya? Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Tahapan perilaku istiqomah. Istiqomah dengan hati, teguh dalam mempertahankan kesucian iman. Istiqomah dengan lisan, berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah SWT. Istiqomah dengan perbuatan, tekun bekerja atau berusaha untuk mencapai tujuan yang diridhoi Allah SWT. Hikmah perilaku istiqomah:
dijauhkan oleh Allah SWT dari rasa takut dan sedih, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT, mendapatkan kesempatan memasuki surga Allah SWT. Allah SWT akan melapangkan rezeki orang yang istiqomah, selalu dilindungi oleh Allah SWT, mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia. Nah, sudah selesai materi kita hari ini untuk perilaku jujur, perilaku amanah, dan perilaku istiqomah. Mari kita tutup proses pembelajaran kali ini dengan bacaan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Ma'akumun najahu wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.